Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman buat yang udah gabung, makasih banget ya. Sebelumnya mungkin sambil kita nunggu yang lain dulu, sekedar pemberitahuan bahwa acara ini adalah acara Bumiayu Creative City Forum dan juga Kupu-Kupu Perempuan. Nah, didukung oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Terima kasih untuk Abati, Ahmad Zamzuri, Baiti, ada Batis juga, Diandra. Kemudian ini ada dosen Indi ya, Mas Dimas Indiana Senja yang kemarin juga ngisi loka karya daring bersama kita untuk materi LKTI atau karya tulis ilmiah. Di sini juga ada Explorer Bumiayu, Firman Hardianto, terima kasih sudah bergabung. Ada Mafiro, Novita, Oki Andresta, terus ada Mas Fajar juga ini yang PPM Pasca. Kemudian ada Mbak Puji Onji ya, admin kita dari awal sampai akhir nanti. Kemudian ada Putriani, Reni Rahayu, Sinfa Najia, Upi Lucy, dan juga Sufdi Guntur Aditya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sebelum kita mulai nih silakan yang mau sepatah dua patah kata bisa langsung di onin dulu mikrofonnya. Nanti kalau mau mulai baru kita matikan semua, mute semua kayak gitu. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Silakan yang mau ngomong dulu mungkin mau pesan dan pesan kayak gitu. Untuk profiling Mas Fajar sendiri, itu Mas Fajar adalah mahasiswa sastra Indonesia yang sekarang lagi S2 di UNJ. Nah, nanti next time Mas Fajar bakalan ngadain pelatihan menulis ekspresi di Jogja. Tapi sebelumnya ini Mas Fajar lagi ngadain kelas ini dulu untuk wilayah Bumiayu. Jadi menulis ekspresif ini bagaimana caranya kita memberikan sebuah ruh terhadap tulisan. Atau mungkin bagi kalian yang khususnya introvert, mungkin mereka banyak orang-orang introvert yang mereka tuh kayak mungkin dia punya sesuatu yang untuk diutarakan tapi dia susah untuk ngomongin kayak gitu ya. Nah, itu bisa diatasi lewat menulis-menulis seperti itu. Selain nanti perasaannya bakal plong, kalian juga nantinya bisa punya karya kayak gitu. Oke, silakan yang mau berpendapat atau memperkenalkan diri bisa disuarakan dulu karena nanti kita 1 menit lagi baru mulai ya. Halo Mas Fajar, silakan Mas Fajar bisa Halo. ya. Halo, kameranya Mas di onin. Oh, kamera. Oke. Nah, jadi kelihatan mudanya gitu ya. Oke, Mas Fajar udah siap ya? Ya, boleh. Siap, siap, siap. Oke. Uh, ini sebelum kita mulai lagi Mas, beberapa menit lagi, sekitar 1 menitan, ini mungkin bisa dijelasin dulu tentang menulis ekspresif sebagai ya perkenalan dulu gitu. Pentingnya apa sih menulis ekspresif gitu? Oke. Kenapa menulis ekspresif ini penting? Karena yang pertama, yaitu salah satu fungsinya untuk bisa sebagai terapi mandiri. Jadi ketika kita ada masalah dan lain sebagainya, kita bisa menerapi stres terutama ya dalam dalam psikologi, yaitu bisa sebagai terapi secara mandiri. Seperti itu. Itu gunanya dengan kita menulis ekspresif. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan memori kita. Kira-kira seperti itu. Nanti akan lebih detailnya di presentasi nanti. Oke, berarti ini sudah jelas sekali ya bahwa ini sangat berdampak untuk memori kita. Yang mana memori ini ibarat sebuah CPU. Kalau misalkan CPU-nya rusak, maka nanti ya komputernya juga nggak bisa digunain. Begitupun dengan manusia kalau memorinya sudah rusak, ya ya gimana ya kayak sebagian hidup kita itu bisa hilang kayak gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah saatnya kita mulai untuk loka karya daring, kelas menulis ekspresif. Dan buat teman-teman, biar ini lebih nyata lagi, nanti setelah ini kita akan langsung membuat sebuah karya.
yaitu kita praktek menulis ekspresif. Nantinya kita akan bedah bareng-bareng Mas Fajar, kira-kira apa sih kekurangannya, terus bagusnya di mana, seperti itu. Oke, langsung aja kita sambut pemateri kita hari ini untuk loka karya daring menulis ekspresif. Silakan Mas Fajar. Oke, terima kasih, saudara moderator. Kita mulai ya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi para peserta pelatihan menulis. Sebenarnya sedikit cerita dulu. Saya ini salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas di Jakarta yang saat ini sedang pelatihan sama dosen mengenai penulisan ekspresif seperti itu sebagai terapi mandiri karena dapat dampak COVID di Yogyakarta. Nah, kebetulan di BCCF dan X kupu-kupu perempuan itu juga sejalan nih dengan agendanya mereka dan mereka minta collab dengan saya juga untuk pelatihan menulis ekspresif. Sebelumnya dari peserta ada yang ingin diungkapkan sebelum kita mulai? Kenapa kalian para peserta tertarik apa sih menulis ekspresif atau ada yang sudah tahu menulis ekspresif itu seperti apa? Silakan sebelum Ya, kita silakan mulai ya. Buat saya peserta kasih kita waktu bisa untuk langsung. peserta 3 menit ya. Ada? Silakan untuk peserta, ada yang mau menyampaikan pandangannya tentang menulis ekspresif. Jadi kita di sini santai aja ya Mas ya, Ya karena kita santai aja, ini kita terapi sama-sama mandiri belajar. kan. Betul. Adakah? Kalau tidak ada, kita mulai langsung aja ya. Oke, mungkin karena ini sesuatu yang baru kali ya Mas ya di dunia Ayu. Enggak, sebenarnya enggak baru juga. Keren sih. Ya, kita mulai ya. Kita siap semua ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan pengertian apa sih menulis ekspresif itu. Terus ada pendekatan dalam menulis ekspresif dan ada tujuan dan manfaat dalam menulis ekspresif dan langkah bagaimana caranya untuk menulis ekspresif. Oke. Yang pertama, pengertian. Chaplin 2008 mengartikan ekspresif sebagai suatu kemampuan yang dapat menggambarkan perasaan, isi hati, serta emosi dengan tepat. Berdasarkan pengertian tersebut, menulis ekspresif dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang melahirkan pikiran maupun perasaan yang pernah dialami dengan menyentuh perasaan dan berkaitan dengan emosi melalui tulisan secara tepat. Nah, jadi dari pendapat Chaplin itu kita beda ya antara penulisan ekspresif dengan penulisan yang lainnya. Kalau penulisan ekspresif itu lebih ekspresif, yaitu apa yang dirasakan oleh seorang penulis. Bisa dari pandangan penulis terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya, terpenuhnya semua kebutuhan dasar seseorang akan menunjukkan dorongan kuat untuk pengakuan diri, di mana menulis merupakan suatu bentuk dasar dari pengakuan diri. Nah, ini salah satunya yaitu untuk sebagai pengakuan diri. Terus berdasarkan hasil eksperimen Pennebaker, ini yang menjadi rujukan saya dalam penulis ekspresif, ada 2 buku ini dari Pennebaker, pada tahun 2002 menyatakan bahwa menulis ekspresif merupakan suatu bentuk pengungkapan diri dengan cara bebas berekspresi sesuai dengan cara setiap individu. Jadi setiap penulis atau individu itu bebas mengungkapkan apa saja isi hatinya ataupun melihat sesuatu dari orang lain ataupun objek-objek lain. Dengan teknik menulis ekspresif, seorang dapat mengeluarkan emosi negatif seperti perasaan sedih, kecewa, marah, dan berduka ke dalam tulisan dan akan memberikan pengaruh pada diri dimulai dari merubah sikap, peningkatan kreativitas, mengaktifkan memori, memperbaiki kinerja dan kepuasan hidup, serta peningkatan kekebalan tubuh agar terhindar dari psikomatik. Nah, kenapa dalam dari pengertian ini kan begitu penting dari pelatihan penulis-penulis ekspresif. Yang pertama, kenapa program ini sejalan dengan kupu-kupu perempuan, karena banyak sekali ya dunia sekarang itu kekerasan seksual dan lain sebagainya, pelecehan seksual itu kan korban itu tidak mampu bicara seperti itu. Nah, mungkin dengan
stres yang dialami oleh korban-korban itu bisa menulis ekspresi ini. Atau mungkin ketika situasi pandemi ini, kenapa kita perlu menulis ekspresi? Banyak sekali dalam situasi pandemi ini orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita itu kan perlu ya, kekebalan tubuh itu sangat perlu supaya kita terhindar dari pandemi atau virus COVID-19. Ya. Nah, pendekatan dalam menulis ekspresif ada dua, yaitu ada psikoanalisis dan behavior yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu dalam pendekatan psikoanalisis nanti ada emotional catharsis, emotional inhibition, and confrontation. Terus dalam pendekatan behavior ada cognitive processing dan repeated exposure. Nah, apa itu pendekatan psikoanalisis? Yaitu pendekatan atau segala perilaku manusia yang bersumber pada dorongan di dalam alam ketidaksadaran. Nah, ini ada pendapat dari seorang filsuf ya, Sigmund Freud menjelaskan bahwa konflik yang tidak terpecahkan atau represi dan kecemasan berjalan bersamaan di mana konflik dan kesakitan tidak dapat diselesaikan pada tahap kesadaran karena ditekan dan dilupakan pada tahap ketidaksadaran. Ini ketika orang dalam kondisi yang sangat stres sekali, itu pasti kan biasanya orang-orang yang stres itu kan bertindak atas dasar ketidaksadaran. Nah, yang bahaya itu ketika ketidaksadaran itu yang negatif, contoh bisa saja bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, kalau dialihkan ke dalam menulis, terutama menulis ekspresif, pasti akan hasilnya lebih bagus seperti itu. Kalau kita menyimak sastrawan terkenal ya, Ayu Utami itu kata dia itu dia menulis 50%-nya itu adalah sadar dan 50%-nya tidak sadar kata dia. Kenapa tidak sadar? Karena ada sesuatu yang sebenarnya mengalir begitu saja tanpa kesadaran atau tanpa direncanakan. Seperti itu yang dimaksud dengan alam tidak sadaran. Nah, selanjutnya tadi pendekatan psikoanalisis terbagi menjadi dua, yaitu emosional katarsis. Emosional katarsis yakni melepaskan perasaan negatif. Smith menyatakan bahwa furthermore, expressive writing result in immediate increase in negative affect rather than immediate relief of emotional tension, and the often health benefit and unrelated to the amount of negative emotion of distress, either expressive or report just after writing. Nah, bahwasanya emosional katarsis itu bagaimana cara kita melepaskan perasaan negatif. Kita kan pasti dalam kehidupan pasti sering kita mengalami stres atau perasaan negatif. Contoh ketika saya kuliah lah. Saya kuliah itu kan banyak sekali tugas-tugas dan mungkin nilai tidak sesuai harapan dan lain sebagainya. Atau mungkin pekerjaan yang pendapatannya berkurang itu kan pasti ada perasaan negatif. Nah, bagaimana cara kita melepaskan perasaan negatif itu? Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua ada emotional inhibition and confrontation. Itu menjelaskan bahwa represi pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang, khususnya pada hal-hal traumatis atau menyusahkan, yang merupakan suatu bentuk kerja fisiologis dan psikologis. Nah, dengan melalui menulis ekspresif, akan mendorong upaya untuk memikirkan ulang seluruh peristiwa dalam menghadapi trauma dan membantu mengatasi trauma. Nah, ini ketika orang mengalami emotional katarsis, emotional inhibition, dan confrontation, dengan orang itu membuat tulisan, itu akan dapat membantu mengatasi trauma tersebut atau stres tersebut. Selanjutnya ada pendekatan behavior. Pendekatan behavior ini didasarkan bahwa tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru dan manusia mempunyai potensi berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Manusia juga dipandang sebagai individu yang melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri, serta mengatur dan mengontrol perilakunya, dapat mempelajari tingkah laku baru atau mampu mempengaruhi perilaku orang lain. Ini menurut Walker dan Si pada tahun 2011. Nah, gini, masalah tingkah laku, kita kan sebenarnya banyak sekali ya. Contoh yang paling sederhana, kita ketika di jalan, kita mengamati ada seorang pengemis. Seorang pengemis. Seorang pengemis itu bagaimana tingkah lakunya, apakah bagaimana tingkah lakunya, dan seorang pengemis itu atau gelandangan itu kan pasti sebenarnya ada sebagian orang yang sebenarnya normal karena maksudnya normal secara mental, ada yang gangguan mental. Nah, yang normal secara mental atau mungkin cacat fisik, yaitu kan pastinya punya sifat yang sama dengan orang normal. Contoh dari bagaimana cara dia, pastinya kan dia ketika sudah dewasa
bagaimana cara dia bertahan hidup atau bagaimana cara dia mencari uang, tingkah lakunya bagaimana dibandingkan orang yang tidak gelandangan seperti itu. Apakah kalian pernah atau saudara-saudara sekalian pernah mengamati hal tersebut? Apakah pernah berpikir bagaimana seorang gelandangan itu mencukupi kebutuhan pribadinya, baik secara lahir dan batin, atau mungkin baik secara materi dan batin, atau contoh saja, kalau dalam karya-karyanya Yutami itu kan selalu banyak menyinggung seorang gelandangan atau mungkin orang yang punya gangguan mental, tapi dia itu punya dorongan seks yang sama dengan orang normal seperti itu. Nah, itu kan kita jarang-jarang tahu seperti itu. Terus Baiki dan William pada tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang terkait dengan menulis ekspresif dan termasuk ke dalam pendekatan behavioral, di antaranya yaitu cognitive processing. Herbert dan Pennebaker salah satunya yaitu menem, satu mekanisme potensial yang menunjukkan bahwa menulis ekspresif dapat mengatur dan menyusun memori traumatis sehingga dapat lebih adaptif terhadap permasalahan yang dihadapi, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Menulis ekspresif memberikan manfaat yang diperoleh, yakni dapat meningkatkan kapasitas ingatan yang mencerminkan peningkatan proses kognitif, Klein dan Bolz pada tahun 2001. Ya, pastinya dengan kita membuat tulisan, pastikan uh, kita akan lebih mudah mengingat-ingat seperti itu. Contoh kalau dulu ketika saya SD itu kan guru-guru itu kan uh, merekomendasikan bahwasanya belajar yang baik supaya kalian paham, supaya kalian mudah ingat itu yaitu dengan ditulis materinya seperti itu. Makanya itu adalah cara untuk eh, bagaimana seseorang itu meningkatkan kapasitas ingatan. Terus yang kedua yaitu ada repeated exposure. Baiki dan William tahun 2014 mengatakan bahwa the effective of prolonged exposure as treatment for post-traumatic stress. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengungkapan dalam waktu yang lama terletak pada fungsi sebagai pengobatan stres pasca trauma. Nah, atau mungkin bisa ketika stres, nanti setelah selesai, kita bisa menulis ketika kita mengalami stres tersebut, seperti itu, yang dialami paskanya, seperti itu. Kita bisa seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari menulis ekspresi? Menurut Pennebaker dan Chung pada tahun 2007 menjelaskan bahwa beberapa tujuan menulis ekspresif yaitu diantaranya yang pertama membantu menyalurkan ide, perasaan, harapan, subjek ke dalam suatu media yang bertahan lama dan membuatnya merasa aman. Terus yang kedua, bantu subjek memberikan respon yang sesuai dengan stimulusnya sehingga subjek tidak membuang waktu dan energi untuk menekan perasaannya. Terus yang ketiga, membantu subjek mengurangi tekanan yang dirasakan sehingga membantu mengatasi kecemasan. Nah, ini manfaatnya menurut Pennebaker dan Chung pada tahun 2007 menyatakan bahwasanya yang pertama merubah sikap atau perilaku, meningkatkan kreativitas, memori, motivasi, sebagai motivasi, dan berbagai hubungan antara kesehatan dan perilaku. Terus yang kedua, membantu mengurangi penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Biasanya kan ada, karena ini Pennebaker ya, kalau di luar negeri kan biasanya ada orang yang stres, biasanya menggunakan obat-obatan, contohnya obat tidur dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengurangi penggunaan obat-obatan yang mengandung. Yang ketiga, mengurangi intensitas untuk pergi ke dokter, terapi maupun konseling. Terus yang keempat, hubungan sosial semakin baik dengan masyarakat. Selanjutnya, langkah dalam menulis ekspresif. Yang pertama, menurut Pennebaker ya, yang pertama, penggunaan waktu selama 20 menit per hari selama minimal 3 hari. Jadi, bagaimana kita latihan dalam menulis ekspresif untuk terapi itu selama 20 menit per hari, selama 3 hari. Terus yang kedua, topik topik yang dipilih bersifat pribadi, penting, dan menjadi permasalahan saat ini di dalam diri Anda. Terus yang ketiga, tulis secara terus-menerus. Tulislah apa yang ingin Anda tulis dan ekspresikan diri Anda melalui tulisan tanpa memikirkan aturan penelitian maupun tata bahasa. Nah, gini, kalau seorang penulis, kalau bahasanya ya, mohon maaf, kalau bahasa Prof. Suminto Asayuti itu seorang penulis.
itu mau dikasih teori berapapun, kalau tidak praktik menulis, tidak akan bisa. Nah, seorang penulis itu harus latihan. Menulis itu seperti renang, praktik, seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menulis, ibaratnya kalau kita meminjam, kalau saya meminjam kata-katanya Prof. Minto Saidi, seperti orang meludah. Kalau ingin meludah, meludahlah. Asal satu tidak meludahi orang lain. Nah, kenapa eh, tulis secara terus-menerus, tulislah apa yang ingin Anda tulis dan ekspresikan diri Anda melalui tulisan tanpa memikirkan aturan, pemilihan maupun tata bahasa. Nah, terkait tata bahasa ini kan karena tulisan ekspresif ini bersifat non formal, jadi boleh tidak terkait dengan tata bahasa. Terus yang keempat, tulis hanya untuk diri Anda, semua yang Anda tulis hanya untuk diri Anda. Jangan ragu dan malu untuk menulis hal yang bersifat pribadi karena hanya Anda saja yang akan mengetahui apa yang Anda tulis. Dan selanjutnya, ketahui batasan Anda ketika Anda sudah menuliskan perasaan Anda, tapi kemudian Anda merasakan semakin terpuruk, maka berhentilah. Nah, ketika uh, salah seorang mengalami stres dan dengan menulis ekspresif dan membuat semakin terpuruk, maka berhenti dulu. Seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapan suatu setelah menulis ekspresif, Anda akan merasakan perasaan sedih atau terpuruk, tetapi 1 hingga 2 jam perasaan tersebut akan hilang dan Anda akan merasa lebih baik. Nah, itu harapan dari menulis ekspresif. Pastinya seperti itu ya. Kalau kalian saudara-saudara lagi sedih atau mungkin lagi stres, biasanya uh, kalau anak muda itu putus cinta seperti itu ya. Biasanya kan sangat ngedown sekali, nulislah. Nanti ketika merasa semakin down, itu berhenti dulu. Nah, nanti setelah harapannya setelah 1 atau 2 jam, itu akan merasa lebih baik, lebih plong. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini DNA dari menulis itu apa sih? Nah, saya mengambil referensi dari Ayu Tami, yaitu dalam menulis itu kita menggunakan siluba atau kalau dalam luar negeri itu ada namanya peekaboo ya. Kalian pernah ya, saudara-saudara pernah bermain ini dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Siluba. Nah, itu kondisi di mana orang tua memperkenalkan wajahnya atau dalam dalam cerita itu bagian dari orientasi. Look, itu adalah bagaimana orang tua itu menutup wajahnya, terjadi ketegangan atau terjadi konflik, apakah wajah orang tua itu kembali atau tidak. Nah, itu adalah konfliknya. Dan jika wajah orang tua itu kembali, maka happy ending. Dan jika wajah orang tua itu tidak kembali, itu adalah sad ending. Ini adalah DNA dari menulis. DNA dari tulisan seperti itu ada orientasi, konflik, dan penyelesaian. Terus selanjutnya tips, bagaimana sih tipsnya menulis? Yaitu saya tuliskan dengan menggunakan 4 pola pikir. Yaitu ada pola pikir sama dengan, pola pikir kotak, pola pikir perlawanan, dan pola pikir persilangan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Pola pikir sama dengan, ini yang biasanya akhirnya penulis-penulis itu menggunakan metafor atau persamaan. Misal, kata malam sama dengan kelam, sama dengan gelap, sama dengan seram. Nah, kita bisa mencari persamaan sebuah kata. Itu menggunakan pola pikir sama dengan. Terus, kedua, pola pikir kotak membuat batasan-batasan atau definisi. Tapi pola pikir ini jarang sekali digunakan dalam menulis kreatif maupun ekspresif ya. Karena tidak mungkin ketika kita stres, sedang putus cinta adalah suatu hal yang dan lain sebagainya membuat definisi yang jarang sekali. Nah, pola pikir yang kedua ini jarang sekali digunakan dalam penulisan kreatif maupun ekspresif. Terus yang ketiga, pola pikir perlawanan, yaitu membangun ketegangan cerita. Contoh, perlawanan dari baik adalah jahat, pintar adalah bodoh. Kita bisa gabungkan, semisal dipadukan orang jahat yang pintar bertemu dengan, orang jahat yang pintar bertemu dengan orang baik yang bodoh. Seperti itu kalau kita gabungkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pola pikir persilangan. Ini yang selalu banyak digunakan oleh penulis-penulis atau mungkin penulis-penulis yang sudah hebat-hebat ya, itu menggunakan pola pikir persilangan ini. Jadi menggabungkan semuanya. Contoh, kita ambil satu kata saja. Misal malam. Kita berpikir lawan dari malam, contohnya adalah siang atau terang. Untuk memperdalam malam atau siang, kita dapat berpikir menggunakan asosiasi. Apa yang berasosiasi dari terang, yaitu sama dengan penglihatan. Kemudian, apa lawan dari penglihatan, misal adalah kebutaan. Nah, kita tinggal susun dalam bentuk sebuah kalimat.
satu kalimat saja sudah mengandung ketegangan dalam sebuah cerita. Contoh, dalam kebutaannya ia temukan terang di malam itu. Nah, kebutaan, terang, dan malam itu sebuah ketegangan dari satu kalimat ini. Jadi saudara tidak perlu membuat satu paragraf atau mungkin satu halaman yang mengandung ketegangan. Cukup dengan satu kalimat saja saudara bisa membuat ketegangan dalam sebuah cerita seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah contoh dari menulis ekspresif yang kita tahu ya, sosok almarhum Sapardi Djoko Damono yang kemarin baru saja tutup usia. Kita berdoa semoga beliau tenang di sana dan mendapatkan surganya. Amin. Nah, kenapa ini termasuk dalam penulisan ekspresif? Karena kita kalau lihat dari 4 pola pikir ini ada yang digunakan oleh Sapardi. Nah, sebelum kita membahas pola pikirnya, kita bahas secara historisnya dulu pembuatan puisi Aku Ingin ini. Ceritanya kalau menurut sahabat Sapardi yang saya dengar dulu sewaktu saya kuliah S1 dulu, dosen saya yang sahabat Sapardi yaitu ketika Sapardi ingin menulis puisi Aku Ingin ini, beliau itu sedang berada di villa dan dia menyalakan api unggun dan dia tiba-tiba kangen istrinya. Makanya dia menuliskan Aku Ingin ini. Nah, pada kalimat pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, kata sederhana itu, kata sederhana itu kan persamaan dari banyak sekali ya. Nah, kata sederhana ini merupakan persamaan dari sederhana. Itu adalah persamaannya adalah apa adanya. Apa adanya adalah biasa-biasa saja, tidak lebay, tidak dilebih-lebihkan. Berarti adalah tulus seperti itu. Nah, dia ingin mengucapkan aku ingin mencintaimu dengan tulus itu dengan persamaan sederhana. Dan dia gunakan pada pola pikir perlawanan dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kalau saudara pernah lihat, kalau ada kayu yang terbakar dan menjadi abu kan si api itu kan tidak pernah si kayu itu tidak pernah protes kepada si api, kenapa kamu membakar saya sampai menjadi abu, tapi kan dia ikhlas. Nah itu adalah uh, dia menggunakan pola pikir perlawanan dan persamaan dan hasilnya seperti itu. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih sekali. Oke, buat penanya langsung aja ya. Itu mute-nya bisa dibuka untuk yang mau nanya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu. Lewat chat juga nggak apa-apa. Kalau misalkan bagi introvert ya, yang nggak bisa ngomong, silakan. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Oke, kita masih tunggu nih ya di chat di grup WhatsApp untuk seluruh peserta Lokakarya Daring Menulis Ekspresif. Terima kasih sekali Mas Fajar, ini materinya keren banget. Oke, oh ya, bagi peserta yang ingin bukunya, saya sudah share ke panitia, ada 2 buku dari Pennebaker ya. Silakan kalau minta, boleh. Saya sudah share ke panitia. Panitia masih ada ya bukunya ya? Masih. Dan nanti di-share. Oke, sambil kita nunggu penanya ya, kita bisa sambil sedikit balik ke materi tadi ya Mas ya. Oke. Jadi ini mungkin nanti bisa challenge ya dari Mas Fajar. Nanti setelah ini selama 3 hari mulai dari besok kita coba bisa nggak kita menulis ekspresif, menulis tentang diri kita masing-masing. Nggak harus Nggak diri usah kita. Boleh kita melihat objeknya orang lain. Nggak harus diri bisa kita. dicek orang lain. Boleh. Oke. Seenggaknya itu dalam sehari 20 menit ya kan? Ya, dalam sehari 20 menit sampai 3 Ya, hari kalau bisa. tanpa memikirkan tata bahasa gitu. Tanpa Karena memikirkan mata bahasa. ya kayak aku sendiri kan aku juga jarang banget kayak yang nulis-nulis ya Mas ya, karena lebih takut ke
ih masa gini doang sih jadi buku, ih masa gue nulis gini doang sih, kata kurang deh kayaknya pemilihan katanya dan sebagainya kayak gitu kan. Mungkin Nah, banyak yang worry juga tentang tata bahasa. nah ini sebenarnya kesalahan eh, penulis pemula ya, salahnya seperti itu. Kalian itu seperti posisinya sebagai kritikus. Sebenarnya kan seorang penulis itu kan berbeda posisinya sebagai kritikus dan sebagai penulis. Yang pertama, gini, kalau Anda berpikir ketika menulis tulisan saya jelek dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bukan tugas dari penulis, tapi adalah tugas dari pembaca atau kritikus tulisan Anda, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita itu sulit? Yaitu ketika menulis, itu kita selalu baru dapat sebentar, terus nanti kita edit dan lain sebagainya, kita hapus lagi. Nah, sebenarnya tidak perlu. Kita itu kalau menulis langsung saja sampai selesai, baru nanti kita editing, seperti itu. Tipsnya seperti itu ya. Oke. Terus tadi ada beberapa sih poin penting banget itu juga supaya kita nggak, kan orang kan kayak misalkan nih ngerasa pusing atau ngerasa depresi karena masalah yang aku hadapin, terus kalau mau berobat ke RSJ takut dikira bener-bener gila ya kan, Nah, nggak mau berobat takut tambah tertekan, salah satu jalannya kan bisa ekspresif ini ya kan ya mas. iya betul sekali. Tadi kan dalam dalam manfaatnya juga kita dapat mengurangi kita datang untuk ke konselor dan lain sebagainya. Cukup dengan kita menulis itu bisa sebagai modal untuk terapi mandiri diri kita sendiri ketika menghadapi stres. Oke, buat teman-teman yang mau nanya bisa silahkan, bisa lewat chat di grup WhatsApp atau bisa juga diaktifin voice atau kameranya. Bisa langsung chat juga di sini ya, nanti kan ditampilin sama adminnya. Silakan, ada yang mau bertanya. Nah nanti setelah ini kan ada yang ngechat juga mas, katanya dia udah punya tulisan lah sedikit, apakah itu bisa dikategorikan menulis ekspresif atau enggak kayak gitu. Nanti setelah sesi pertanyaan ini aja ya mas ya. Gimana tadi pertanyaannya, Mbak moderator? Jadi tadi ada yang udah japri, katanya dia punya Mm-mm. tulisan, nah, nanti dia mau mempresentasikannya, apakah itu termasuk uh, menulis ekspresif yang seperti tadi Mas Fajar jelaskan atau belum kayak gitu. Silakan aja dipresentasikan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Saya juga masih belajar. Jadi silakan kalau seumpamanya ada kesalahan dari saya atau mungkin ada peserta yang lebih tahu tentang bagaimana sih cara menulis. Silakan kita saling sharing. Saya terbuka Ya, karena saya ingat modalnya dari seorang penulis adalah terbuka. Terus yang pertama adalah jujur. ya. Buat teman-teman silakan yang mau nanya, nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu kaku, karena ini materinya menulis ekspresif, jadi kita lebih ke pendekatan personal kayak gitu, lebih lebih bisa mengekspresikan kayak gitu. Silakan. Apalagi tadi Mas Fajar bilang kalau penulis itu memang harus terbuka kayak gitu ya. Jadi bisalah kita nanya-nanya dulu biar kita plong, terus nanti kita bisa bebas menulis untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu. Silakan yang mau bertanya bisa langsung komentar di chat, atau yang malu bisa japri nggak apa-apa. Atau tadi ada yang apa katanya ingin presentasi tulisannya, silakan kalau mau dipresentasikan. Oke, okay. Ya. Sebelumnya untuk bukunya sudah ya, yang bukunya James itu sudah dikirim di grup WhatsApp. Mungkin nanti bisa dilihat. Ya langsung aja ada Mbak Puji yang sudah mempersiapkan materinya. Enaknya kita bedah per kata atau gimana mas? Per kalimat apa gimana? Keseluruhan saja langsung ya supaya waktunya efektif. Disampaikan aja ya. Iya disampaikan saja. Oke, langsung dibuka mute ya Mbak Puji. Oh ini ada yang nanya nih mas. Yang nanya dulu ya. Iya boleh boleh.
Mbak Puji biar bersemedi dulu, biar percaya diri. Kemarin saya sempat mengikuti pelatihan penulisan melalui daring, tapi di tengah perjalanan saya tidak menyelesaikan sampai tuntas, malah sampai sekarang terbengkalai. Saya nggak pede dan saya merasa saya nggak bisa gitu, Mbak. Oke, gimana nih Mas Fajar? Ada orang yang dia udah nulis, tapi di tengah jalan dia nggak merasa pede dan akhirnya dia tidak menyelesaikan. Gimana Nah Mas itu yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi Fajar? sebagai Silakan. penulis awal seperti saya juga penulis awal ya, kesalahannya adalah jika kita tidak merasa pede. Nah, padahal kita itu adalah penulis awal yang bukan tugasnya dia itu menghakimi tulisan itu baik atau tidaknya. Sebenarnya kan yang berhak menghakimi baik atau tidaknya adalah pembaca lain, orang lain, atau kritikus sebuah tulisan. Nah, ketika kita berpikir seperti itu terus, kita tidak akan selesai-selesai menulis itu. Terus yang kedua, eh, ketika kita tidak sebenarnya modalnya dari penulisan kan sebenarnya kita sering sekali kita buntu dalam menuangkan ide. Nah, caranya seperti itu. Caranya bagaimana kita itu kalau seumpamanya sedang tidak keluar idenya, kita harus menyebut ide itu. Contohnya dengan cara salah satunya kita menyebut idenya yaitu dengan berpikir yang seperti Sapardi katakan tadi, berpikir dengan sederhana, tapi orang itu jarang sekali berpikir tentang hal itu. Contoh ini contoh yang gampang ya, saya sudah pernah katakan dulu bahwasanya suara saya sekarang itu besok akan hilang. Itu pernah tidak kepikiran seperti itu? Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya sederhana di sekitar kita sehari-hari dilakukan, tapi kita tidak pernah kepikiran. Atau mungkin daun yang sekarang hijau dan besoknya menguning, itu kemana perginya warna hijau itu? Itu kan sebenarnya pikiran-pikiran sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak pernah memikirkan hal tersebut. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi tulisan, bisa kita angkat dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita contoh lebih luasnya ya, bukan dalam tulisannya, media mainstream TV, itu kan sebenarnya berita-beritanya itu kan hal-hal yang biasa, tapi dia angkat, dia bumbui supaya lebih menarik. Gitu. Itu sama dengan tulisan. Tulisan itu sebenarnya kalian angkat hal-hal yang biasa, yang sederhana, tapi bumbui bagaimana supaya menjadi menarik. Mungkin itu. Oke, kita langsung aja disambung ke pertanyaannya Mas Firman ya Mas ya. Jadi untuk menulis ekspresif ini kan semacam terapi psikis. Ya. Apakah menulis di buku diary itu juga termasuk terapi psikis itu atau menulis ekspresif itu? Kemudian terkait dengan DNA menulis. Apakah DNA menulis itu juga sangat dibutuhkan dalam menulis ekspresif, sedangkan tadi kan Mas Fajar menjelaskan bahwa kita nggak usah memperhatikan tata letak tata bahasa dan sebagainya kayak gitu. Kaitannya apa, Mas? Oke. Yang pertama, apakah menulis diary itu salah satu dalam bentuk menulis ekspresif? Iya, bisa saja. Ketika diary itu memang mengungkapkan perasaan seseorang penulis yang ia tuangkan. Contoh ketika biasanya kan saya juga terakhir menulis diary itu SMA itu saya masih menulis diary. Nah, itu kan biasanya ketika pengalaman hari ini mendapatkan hal yang senang, yang tadi itu ya berhubungan dengan emotif, senang, sedih, bahagia, stres dan lain sebagainya itu bisa termasuk ke dalam tulisan ekspresi. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengenai DNA menulis. Tadi ada dua hal yang sebenarnya agak berseberangan tapi sebenarnya sama. Ketika saya menjelaskan bahwasanya menulis ekspresi itu tinggal menulis saja tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Nah, pastinya dalam sebuah tulisan pasti akan ada itu ciluba itu atau orientasi konflik dan satunya adalah penyelesaian. Pasti ketika menulis diary pun sama seperti itu. Pasti kan biasanya kita menulis hari ini tanggal sekian gini 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 saya sedang ke sini terus tiba-tiba saya jatuh dari motor itu adalah sebuah konfliknya. Terus ketika saya masuk rumah sakit contohnya ya, itu kan sebuah penyelesaiannya. Sebenarnya semua pasti akan mengandung itu DNA itu. Walaupun tanpa kita sadari atau tanpa kita rencanakan. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Ya, mungkin itu. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya silakan ya, tapi sebelumnya ini kita bahas dulu ada Mbak Puji yang sudah membuat sebuah tulisan. Terus kita ini nih,
kita telisik bareng-bareng apakah ini sudah merupakan menulis ekspresif atau belum kayak gitu. Untuk tulisannya bisa dicek ya di grup WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp sudah ya. Oke, kalau gitu saya juga nanti akan tampilkan cerpen yang besok itu kita luncurkan bareng bersama BCCF itu juga merupakan eh, proses penulisan ekspresif saya. Oke. Di kumpulan cerpen negeri Daha ya. Ya, proses penulisan saya itu Oke. adalah merupakan proses dari Silakan Mbak Puji bisa di on dulu. Sama kameranya ya, biar bacanya lebih ekspresif. Cek, cek. Udah ya? Udah ada suaranya ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Sorry ya, aku rada-rada gaptek juga nih pakai kayak ginian. Oke, thank you banget Mas Fajar. Keren banget materinya gitu. Ya, aku pikir ini materi yang dibutuhkan untuk kita semua mungkin ya, karena aku pikir semua orang punya sesuatu di dalam dirinya yang belum diekspresikan, tapi Mas Fajar sudah memberikan materi bagaimana sih mengekspresikan sebuah tulisan ya justru. Oke, jadi sebelumnya aku pernah bikin tulisan, bisa baca ya. Mas Fajar baca nggak? Ada di grup? Oh, saya tidak di grup yang sama peserta kayaknya. Di grup Oh, di satunya grup. ada Pak. Oh, benar. Maksudnya biar Iya, iya, biar iya. kita bisa ini juga ya. Jadi uh, aku menuliskan seperti ini. Sebelum lenyap terlalu sebelum lembab terjerembab, aku ingin menulis kata berbaris-baris tentang mulai kemudian selesai, tentang datang kemudian hilang, tentang tumbuh kemudian jatuh. Semua terlalu penuh oleh luka yang menjelma ceria, serupa suka dengan wajah pura-pura. Dan aku terlalu jenuh untuk semua yang sementara, meski tahu bahwa selamanya tak pernah ada. Maka kini kuletakkan tawa sesekali. Kukenalkan semua pada muak yang kusimpan rapi. Ini aku yang sulit mati, padahal telah jengah untuk patah lagi. Uh, aku nggak tahu ya apakah tulisan itu termasuk atau tergolong menulis ekspresif yang di apa yang disampaikan sama Mas Fajar atau tidak gitu kan, tapi ya somehow aku merasa bahwa ya aku apa ya aku menuliskan at the moment gitu kan, pada saat itu gitu kan, pada saat momen itu aku menuliskan seperti itu gitu loh. Aku pikir itu kalau buatku sendiri sih itu termasuk menulis ekspresif ya gitu kan, tapi aku nggak tahu apakah menurut Mas Fajar itu termasuk kategori menulis ekspresif atau tidak sih, seperti itu Oke, sih. jadi kuncinya kan tadi kan saya jelaskan bahwasanya tulisan itu dikatakan ekspresif ketika penulis itu mengungkapkan ekspresi atau emosi Mm. penulis terhadap yang dituangkan terhadap tulisan. Nah, sepertinya tulisan ini kan sebenarnya sebuah mungkin pengalaman pribadi ataupun orang lain yang ditulis oleh penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan kan seperti itu. Dan ketika penulis itu kira-kira saya tanya kepada penulis, ketika setelah penulis itu menuliskan hal ini, apakah apakah lebih menjadi plong atau tidak? Kalau menurut saya juga Uh, ekspresif kalau semuanya kata kuncinya tadi seperti itu. Kata kuncinya ketika penulis itu menuangkan emosi dari seorang penulis, baik pengalaman sendiri ataupun orang lain. iya, ya kalau misalkan uh, ini bahasnya tulisanku ya aku menulis ini setelah aku menuangkan itu ya aku merasa oke, rada plong gitu loh. Walaupun entah apakah tulisan aku itu dikeluarkannya kapan, apakah saat momen itu atau tidak ya, at the moment gitu kan ya.
aku merasa itu sudah plong gitu loh. Berarti itu termasuk ya? Termasuk kalau semuanya itu memang benar-benar perasaan yang dialami oleh penulis. Emosi kan bisa marah, bisa sedih, sebagainya. Iya, ya, ya udah sih itu aja. Maksudnya, Oke, mungkin. ya, eh thank you Tapi gitu kan. pastinya ketika Anda Apa? menulis itu pasti nggak semua orang dong, maksudnya langsung bisa dipublish tulisannya, tapi butuh waktu ketika Anda itu sudah merasa plong dan sudah merasa tidak masalah dengan hal itu, Anda bisa publish. Nah itu salah satu fungsi dari menulis. Eh, iya. Eh, Memang aku juga sepakat sama Mas Fajar bahwa ya udah kadang-kadang itu memang dan itu juga prosesnya nggak aku langsung langsung menemukan langsung satu 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 itu ya, misalnya satu satu bentuk itu gitu kan. Aku mau menulis pertamanya apa dulu nih gitu kan, momen apa dulu nih, terus aku simpan terus someday, terus aku merasakan lagi, akhirnya aku kumpulkan jadi itu, akhirnya aku rapihkan. Aku sepakat dengan Mas Fajar bahwa uh, tulisan itu kayaknya harus diendapkan dulu deh gitu kan. Dan bahkan aku mengeluarkan tulisan itu pun jauh setelah apa ya, setelah aku sudah selesai dengan perasaan itu gitu kan, baru aku keluarkan kayak gitu. Jadi iya, ada pertanyaan lain juga sih kadang-kadang ya, gimana sih, ini akhirnya sekalian ya, maksudnya gimana ya, maksudnya untuk merespon misalkan gini, tulisan itu aku suka ditanya gitu kan, Mbak tulisanmu kok kayaknya patah terus gitu kan, atau jatuh terus gitu, atau dark banget gitu kan, apakah apakah kamu itu lagi dark banget atau lagi apa, maksudnya kayak gini, art never come from happiness kayak gitu kan. Nah jadi tapi ketika misalkan ada orang tanya sama aku selalu denial, maksudnya aku selalu menolak bahwa enggak kok gitu kan, enggak. Tapi aku dibilang bohong gitu kan, padahal penulis itu katanya jangan bohong kan. Nah aku pikir sebenarnya aku nggak bohong, karena saat menulis aku memang merasakan itu, tapi ketika kamu membaca itu aku tidak merasakan bahwa bahwa atau pada saat itu aku sedang tidak baik-baik aja gitu loh, maksudnya aku sudah baik, tulisan aku itu adalah tulisan lamaku ketika aku sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah bagaimana merespon itu, apakah denial aku ini juga bisa dibilang bahwa aku penulis yang bohong atau gimana Mas? Oke, saya jelaskan definisi kenapa seorang penulis itu harus jujur, tidak boleh bohong. Nah, tadi kan Mbak Puci sudah menjelaskan bahwasanya ketika Anda menulis itu kan ketika Anda sedang dalam kondisi seperti itu, iya kan? Hmm. Berarti Anda nggak bohong dong. Nah, yang dimaksud dari bohong dari dalam penulis itu gini, kan soalnya banyak sekali penulis-penulis itu bohong dalam artian dia itu bohong dalam hal ide. Dia mencuri ide orang lain. Nah, itu yang paling fatal dari seorang penulis, baik penulis kreatif maupun penulis ilmiah. Ketika tahu lah kalau ada yang mahasiswa di sini ya, kalau semuanya ada seorang yang menulis ilmiah terus tiba-tiba dia mencuri ide dari penelitiannya orang lain dan ketika ketahuan bisa langsung dicabut gelarnya. Contoh yang paling konkret yang kemarin ini maaf ya, barangkali kalau ada mahasiswa UNES mohon maaf karena dulu tahun berapa itu sempat konflik rektornya UNES dengan profesor di UNY karena eh, waktu itu profesor UNES itu dia mengcopy paste atau mencuri idenya mahasiswa Sanata Dharma dan dia jadikan disertasi yang akhirnya sampai dulu dituntut untuk dicabut gelarnya profesor. Cabut, iya. Sampai sekarang kan belum ya. Nah itu adalah resikonya dan juga dulu juga pernah bahwasanya ada profesor yang ketahuan di S1-nya itu menjiplak dan dia langsung dicabut sampai gelar profesor. Itu betapa fatalnya. Kalau semuanya seorang penulis sudah ketahuan bohong, tidak jujur, pasti tidak akan dipercaya lagi selanjutnya. Itu kenapa seorang penulis harus punya modal jujur. Jujur dalam ide. Mungkin itu ya. Oke. Thank you Mas Fajar. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Puji. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ngarang cerita itu kan masuknya non fiksi ya, bukan berarti menulis bohong ya kan Mas Fajar? Betul. Ya, Iya betul, bukan berarti bohong. Yang bohong dimaksud
bohong itu adalah tidak jujur dengan idenya sendiri, Ya, tapi dia mencuri ide dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan tidak bohong. Tidak jujur, plagiat ya. plagiat. Ini udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini ada Putriani dulu deh selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini nanya bagaimana caranya mengolah kata dalam menulis ekspresif supaya bahasanya tuh lebih indah. Karena biasanya ketika kita mau mengungkapkan perasaan terus kita mau nulis, itu bahasanya tuh terlalu seadanya kayak gitu. Menurut si Putri itu. Silakan Mas bisa dijawab. Oke, yang pertama kan tadi saya jelaskan bahwasanya dalam menulis ekspresif itu kalian tinggal tulis saja sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kalau kalian ingin mengedit supaya lebih indah lagi, kalian bisa menggunakan 4 pola pikir tadi, yaitu sama dengan persilangan, ya kan, kotak tadi ya, dan 4 itu tadi. Nah, nanti kalian tinggal cari tadi yang saya contohkan bahwasanya ada malam itu kan bisa berarti kelam, bisa berarti gelap, bisa berarti apalagi itu. Nah, itu nanti tinggal padukan saja dengan 4 pola pikir itu supaya bahasanya lebih indah. Oke. Nah, Buat teman yang nanti kalau misalkan jawabannya kurang apa ya, kayak kurang puas dengan jawabannya bisa langsung komentar ya, langsung diaktifin voice-nya. silakan, silakan. Oke. Kayaknya banyak yang insecure ya Mas sama tulisannya sendiri kayak gitu. Karena ini juga ada pertanyaan juga dari Suci Amalia. Si Suci Amalia ini kan mau bikin tulisan ya. Nah, di tulisannya itu ada hal-hal lucu. Nah, sedangkan ketika dia menuliskannya, itu hal lucunya itu jadi garing gitu loh, Mas. Pas dibaca ulang itu kayak, nggak lucu kayak gitu menurut si Suci ini. Nah, menurut Mas Fajar gimana? Cara yang Oke. kayak masukin ruh ke dalam tulisan, biar sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Oke. Kan sebenarnya kan kalau secara umum kita menulis itu ada kerangka ya dalam menulis itu ya. Kalau secara umum dalam menulis itu yang pertama ada pertama membuat kerangka dan menulis, setelah itu ada proses editing. Nah, seumpamanya editing itu nanti bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari orang lain. Ketika kalian sudah selesai menuliskan tulisannya, kalian baca, kalian edit lagi. Contoh, ketika ingin memasukkan ruh ke dalam tulisan, ternyata setelah ditulis yang dulunya awalnya itu tulisannya dianggap lucu, dan ketika dibaca kembali kok menjadi garing, itu kan bisa diedit kembali dari editing diri sendiri sebelum diedit oleh orang lain. Saya juga merasakan hal yang sama, bukan uh, bukan hanya peserta saja. Saya ketika membaca tulisan-tulisan saya ketika SMA, ketika S1 itu pasti ada banyak hal yang ibaratnya kok saya nulis gini banget, kok saya nulis jelek banget dan lain sebagainya. Pasti ya nulis itu proses seperti itu. Jadi tidak mungkin seorang penulis itu langsung lahir jebrol bagus tulisannya. Pasti dia sudah banyak sekali menulis. Sama lah ketika karena nulis itu praktik, pasti orang kalau mau belajar mobil itu kan pasti tak pelan-pelan seperti itu. Nanti baru bisa handal. Kuncinya yaitu terus latihan terus. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Saya juga merasakan hal yang sama ketika saya membaca tulisan-tulisan yang dulu merasa aneh dan lain sebagainya. Kok saya nulis seperti itu hal yang wajar karena ketika dibaca kembali pasti ada pengaruh. Yang pertama, waktu tadi ketika penulis itu sudah berkembang pengetahuannya atau mungkin tidak merasa hal yang momen seperti itu, tidak merasa momen yang ketika sedang keluar ide yang itu, dan ketika dibaca kembali kok beda seperti itu. Nah, itu hal yang wajar sebenarnya. Nanti kita bisa dalam proses editing bisa diedit kembali. Oke. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa sesuatu atau seseorang yang amahir pun pasti terlahir dari seseorang yang amatir gitu ya Mas ya. Iya, pastinya. Supir itu langsung bisa pandai nyetir gitu kan maksudnya. Ya kalau kalian pernah baca-baca novel ya, baca-baca novel kan biasanya ada yang ditulis dari tahun 2000 sampai 2010 seperti itu kan. Nah, pastinya itu pasti banyak perubahan-perubahan yang diubah oleh penulisnya. Pasti ada proses editing di mana ketika dibaca kembali kok kayak gini, nanti tinggal diubah. Makanya banyak penulis-penulis yang kadang nulis puisi aja yang hanya 1 baris, nggak yang sedikit sekali, dibuatnya bisa sampai 5 tahun. Karena ya itu hal yang wajar. Intinya buat teman-teman, kalian semua adalah penulis, jadi kalian nggak usah insecure sama tulisan masing-masing karena tugas kalian itu menulis. Kalau yang nanti mengkritisi dan mengkomentari itu ya nanti pembaca kayak gitu ya Mas ya, Iya, bukan betul. tugas kita untuk mengkritisi.
Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Explorer Bumiayu. Eh, permasalahan yang dialami zaman sekarang, terutama anak muda, itu kan lebih personal ke arah percintaan. Oke. Ya Kak ya. Sedangkan kadang quotes-quotes galau yang kita buat banyak banget dikritik orang dengan sebutan bucin lah, lebay, dan sebagainya. Nah, menurut Mas Fajar nih, bagaimana cara mengatasinya dan apakah quotes yang di Instagram, Facebook, dan sebagainya itu merupakan menulis ekspresif juga gitu? Iya, bisa jadi dikatakan itu adalah sebuah bentuk tulisan ekspresif dalam hal yang sangat mini ya, dalam hal caption ya, itu kan mini sekali. Nah, kalau masalah itu dikomen oleh orang lain, ya itu memang tugasnya orang lain, seperti itu. Iya nggak sih? Kalau saya juga sering sih menulis bucin di Instagram, kalau tidak percaya silakan. Saya banyak caption-caption yang mungkin galau, yang mungkin bucin. Kalau ada yang bilang bucin, ya udah saya biarkan seperti itu. Itu memang tugasnya pembaca, dia mengkritik, dia memberikan masukan, dia memberikan masukan baik negatif maupun positif. Tinggal balik ke kitanya. Kalau semuanya kitanya mampu eh, menjadi lebih baik lagi dengan kritikan itu malah menjadi lebih bagus. Kalau menurut saya nggak masalah dikritik bucin dan dikritik apapun itu karena bentuk ekspresi dari diri kita sendiri seperti itu. Kalau masalah nggak dihargai, kalau masalah eh, itu urusannya orang yang komen seperti itu. Tapi memang di zaman sekarang itu eh, kita tidak dapat membedakan mana yang itu bersifat puitis, mana itu yang bucin. Sekarang itu serba-serba bucin dan lain sebagainya. Semenjak ada kosakata bucin itu, memang itu membahayakan sekali kosakata bucin. Bisa-bisa puisi-puisi bisa hilang karena ada kosakata bucin itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, karena sebenarnya sih bucin sih hak segala umat manusia ya Mas Iya, ya. pastinya semua mengalami lah kebucinan itu dan itu tidak masalah, hal yang wajar kok. Normal ya kan. Maaf saja. Justru kalau misalkan orang nggak bucin itu dipertanyakan ada malaikat gitu ya kan. Buat teman-teman yang mau nanya silahkan bisa langsung diaktifkan mute-nya atau kameranya juga atau bisa japri mungkin bisa juga ya, atau mungkin yang sudah punya tulisan bisa langsung dikirim ya, nanti kita bedah bareng-bareng. Nah Mas Fajar, ini mau nggak Mas kalau misalkan setelah pertemuan ini mulai dari besok kita challenge selama 3 hari? Boleh, boleh. Ya, Karena kan memang dari latihan ekspresi itu memang 3 hari dan minimal 20 menit. ya. Jadi nanti dalam sehari itu mungkin nanti mereka kan menyetorkan karyanya, terserahlah mau berapa baris atau apa ya, mungkin satu lembar gitu juga nggak apa-apa. Sebisanya pokoknya, sebisanya. Tidak harus dituntut 10 halaman atau berapa kayak gitu. Sebisanya. Maksudnya ketika dia mengalami apa dan dia mampu menulis berapa itu sebisanya kok. Ditulis aja gitu ya. Ditulis aja yang penting. Ya, nanti hari ketiga baru kita kayak bisa dibahas lagi, tapi di grup WhatsApp aja mungkin ya Mas ya, biar lebih enak. Ya, boleh. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah takut. Ini sih sebenarnya bukan apa ya, bukan suatu apa ya kayak wajib banget dan ini menjadi tuntutan buat kalian enggak. Tapi ini sebagai latihan kita bersama aja, biar kita benar-benar mengimplementasikan materi, mengekspresikan menulis ini. Kalau misalkan selama 3 hari aku depresi nggak bisa nulis apapun ya nggak apa-apa ya Mas ya. Tidak apa-apa, tidak apa. Hanya untuk yang mau aja gitu. Nasution. Nah, jadi gini Mas, nanti kita kan udah ada grup WhatsApp. Nah, nanti kita itu setiap hari menulis. Terserah menulis apa aja, mau 2 larik, 3 larik, bahkan 1 lembar, bahkan lebih terserah. Nanti kita share di grup WhatsApp kayak gitu loh. Nah, Ya, boleh, boleh. nanti dari tulisan-tulisan itu, nanti Mas Fajar mencoba memberikan komentar biar kita bisa saling memperbaiki kayak gitu. Karena di sini juga kan nggak cuma mahasiswa, nggak cuma pelajar aja, tapi di sini kan juga banyak ibu guru ya yang sudah bergabung, terus ada ibu dosen, bapak dosen juga. Mungkin nanti kita bisa sama saling sharing kayak gitu ya Mas ya. Boleh, boleh. Nah, nanti kita lihat tuh perubahannya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Apakah tulisan kita makin membaik? Apakah tulisan kita sudah bisa benar-benar mengekspresikan diri kita kayak gitu?
Jadi materi ekspresi menulis ini nantinya nggak semena-mena cuma sekedar seminar online aja, tapi bisa diimplementasikan kayak gitu. Ya, syukur bisa sampai mengobati sebagai terapi mandiri ya ketika stres. Karena kan di pandemi ini kan banyak sekali orang yang, ya saya aja kuliah ini kan termasuk juga stres juga. Stres karena kuliahnya daring, karena saya sedang bimbingan tesis daring, kan susah sekali. Ya. Lebih Dan enak yang berarti langsung. bisa dong Mas, nggak cuma tentang cinta aja, tapi misalkan ada yang jenuh sama apa ya, kayak sistem pembelajaran atau jenuh sama lingkungan kayak gitu, mereka bisa ya. Bisa saja. Silakan, intinya yang kalian rasakan, bisa rasa sedih, rasa senang, atau galau dan lain sebagainya. Jadi tidak harus cinta. Atau mungkin kalau tulisan saya itu yang dalam cerpen yang besok kita luncurkan bareng-bareng itu kan juga nggak tentang cinta, tapi tentang keresahan saya sebagai seorang warga yang aslinya adalah Bumiayu, dan Bumiayu di belakang pasar induk Bumiayu ya, yang mendengar kabar bahwasanya rencana pasar akan digusur untuk pembangunan sebuah kabupaten. Itu kan juga saya merasakan bagaimana dampaknya seorang kuli-kuli, pedagang dan lain sebagainya. Apakah itu sudah demikian, itu kan juga keresahan saya, emosi saya terhadap suatu objek. Jadi tidak harus cinta, tidak harus lain sebagainya. Oke, jangan lupa barangkali ada yang mau nanya lagi atau mau berpendapat, silakan langsung chat aja atau bisa di grup atau bisa japri ke saya juga bisa. Silakan. Halo. Kirain mau nanya ya Mas ya. Oke, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung mute-nya di nonaktifkan. Bisa langsung tanya di sini karena ruang belajar ini agar senantiasa kita bisa belajar bareng. Jadi nggak usah ragu, nggak usah worry, nggak usah takut salah ngomong atau gimana. Karena yang tahu cuma orang-orang yang ada di grup ini gitu ya kan. Orang-orang di luar nggak akan tahu. Jadi Ya, silahkan keluh kesah. silakan. Terutama pemuda-pemuda ya, para remaja-remaja, terutama itu yang sekolah-sekolah kan biasanya ada yang beberapa pacaran, kan biasanya ada yang toksik lah relasinya, seperti itu ya, seperti diatur-atur oleh pasangannya dan lain sebagainya, dibatasi. Itu kan kalian bisa ketika stres diatur-atur oleh pasangannya dan lain sebagainya, sementara dan lain sebagainya, kan kalian bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Banyak sekali remaja-remaja zaman sekarang itu ketika pacaran itu toksik seperti itu ya, dan mengalami, dan kebanyakan wanita yang menjadi korbannya. Iya. Aku juga nggak habis pikir sih tadi yang Mas Fajar bilang kalau misalkan bayangin suatu saat kita nggak bisa ngomong kayak gitu, maka kita akan bagaimana kita akan berbicara kepada orang-orang, bagaimana kita akan apa ya berkomunikasi dengan orang-orang ketika kita suatu saat nanti, mudah-mudahan sih enggak ya, nggak bisa bicara kayak gitu. Dengannya kita udah belajar dulu, kita bisa mengekspresikan diri kita lewat tulisan-tulisan kita kayak gitu. Silakan buat teman-teman yang mau nanya. Banyak ya kalau gini, kalau masalah-masalah dengan menulis ekspresi itu banyak kasus-kasus yang terangkat loh, dari contoh predator-predator yang kemarin itu sempat viral. Contoh eh, tentunya tidak asing dengan kasus Deddy Susanto ya, yang psikolog yang predator itu ya. Iya. Nah itu kan diangkat melalui tulisan ekspresif oleh Revina Tete kalau tidak salah ya. Nah itu dengan tulisan ekspresif akhirnya kasus itu ter-up yang tidak pernah muncul di media, media mainstream maksud saya ya. Nah akhirnya ter-up dan akhirnya orang itu yang predator itu tidak bisa semena-mena lagi. Itu salah satunya fungsi dari menulis ekspresif, dan korban-korban dari itu pada akhirnya pada mau bicara, mau terbuka. Dulunya sebelum ada tulisan seperti itu kan korban-korban takut karena apa? Pasti nanti di pandangan masyarakat, wah sebuah perempuan yang tidak perawan lagi pasti tidak akan laku oleh laki-laki dan lain sebagainya. Terus mungkin akan disalahkan karena merasa apa kamunya saja yang bodoh dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya tulisan ekspresif itu, akhirnya semua punya power, akhirnya si predator itu bisa diruntuhkan. Itu adalah salah satu fungsi. Benar banget sih. Tahu ya kasusnya ya?
Tahu. Banyak sekali predator ya. Sampai sekarang itu yang terakhir Kang Bungkus. Iya, Kang Bungkus. Iya benar. Itu juga the power of tulisan banget ya Mas ya. Iya, kalau tidak ditulis, tidak ada yang ngangkat secara tulisan, dia nggak akan terangkat. Dan sementara di kehidupan kita itu masih banyak kasus-kasus yang nggak terangkat. Kenapa menulis ekspresif ini sangat cocok dengan buku-buku perempuan? Oke. Terus nanti ini ya, kita juga bisa nih menulis temanya itu nanti berterima kasih kepada diri sendiri. Kayak gitu. Ya, boleh saja terserah. Saya serahkan kepada panitia ya bagaimana enaknya. Oke. Nanti saya hanya nanti memantau, mengcross check secara selama 3 hari latihan itu bagaimana. Benar. Jadi nanti kita bisa nyampein materinya, nanti aku sampein materinya di grup WhatsApp, terus nanti kita mulai besok tanggal 20, 21, 22, nanti kita coba latihan menulis ekspresif ya teman-teman ya. Oke. Nah, buat Mas Fajar nih terima kasih banget, dan buat teman-teman jangan lupa kita latihan menulis karena kita nggak tahu yang namanya umur kita sampai kapan, dan ya seperti yang kita tahu yang abadi adalah tulisan. Jadi mungkin kita bisa meninggal, kita bisa hilang dari bumi ini tapi tidak dengan tulisan kita kayak gitu. Oke. Terus sebelumnya Mas Fajar mungkin ada closing statement dulu sebelum kita tutup. Closing statement ya, yang jelas sebagai penulis tadi ya saya menekankan kejujuran, kalian tidak boleh mencuri ide dari orang lain. Terus yang kedua, kalian harus berpikir terbuka, mau menerima tanggapan, mau menerima masukan orang lain. Mungkin itu saja, dan semoga dengan pelatihan menulis ekspresif ini, kita yang sedang mengalami dampak dari pandemi pasti kalian juga merasakan hal yang sama mungkin ya, sama dengan saya. Semoga bisa lebih plong, lebih terpecahkan lagi masalahnya. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, buat teman-teman, jadi kan mungkin ada yang sekarang lagi ngalamin mental illness ya, atau mungkin lagi depresi. Buat kalian masih bisa kok berubah, karena setiap orang itu punya punya kesempatan, mereka punya potensi untuk berperilaku baik atau buruk. Mereka berhak menentukan dirinya itu bisa menjadi orang yang tepat atau menjadi orang yang salah kayak gitu. Karena kalau saya pikir hidup itu sama dengan kita kayak kayak kita syuting kayak gitu. Kita bisa mengambil adegan itu kapan aja. Ketika tag yang pertama nggak bagus, itu kita bisa melakukan tag yang kedua, tag yang ketiga, tag yang keempat. Begitupun dengan hidup kita kayak gitu. Semisal kita hari ini mungkin kita merasa hidup kita nothing kayak gitu. Kayak kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, tapi cukup hari ini aja. Besok kita masih bisa berbuat hal yang lebih baik, atau besoknya lagi kita bisa jadi berbuat yang lebih baik lagi, dan yang nanti akhirnya ya kita bisa menjadi yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita kayak gitu. Nah, terima kasih buat Mas Fajar atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia. Ya. Satu kata sih keren banget. 2 kata berarti. Keren banget. Materinya keren banget. Nanti buat teman-teman jangan lupa materinya sudah kita share juga di grup. Jangan lupa dibagikan juga materinya, karena semua orang berhak bahagia, mereka berhak mengekspresikan dirinya kayak gitu. Terima kasih.